Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Yostri Salsabila dengan NIM 22029058. Di sini saya akan mendemonstrasikan media pembelajaran yang saya buat, yaitu papan Triswiss. Nah, apa itu papan Triswiss? Papan Triswiss adalah kepanjangan dari papan trigonometri sudut istimewa. Nah, sebelumnya siswa-siswa telah mengetahui cara menghitung nilai perbandingan trigonometri menggunakan perbandingan sisi dan sudut pada segitiga siku-siku. Nah, dengan media ini siswa dapat dimudahkan dalam mengingat sudut-sudut istimewa beserta nilainya. Selanjutnya, sebelum kita menggunakan medianya, terlebih dahulu kita mengingat apa itu trigonometri dan apa itu sudut istimewa. Apa itu trigonometri? Trigonometri adalah ilmu matematika yang mempelajari hubungan antara sisi dan sudut pada segitiga siku-siku, yang dimana nilai perbandingannya dapat didefinisikan pada koordinat kartesius dan segitiga siku-siku. Trigonometri itu misalnya ada sinus, kosinus, tangen, ataupun kebalikannya kosekan, sekan, atau kotangen. Nah, selanjutnya apa itu sudut istimewa? Sudut istimewa adalah sudut yang nilainya dapat ditentukan tanpa menggunakan kalkulator, seperti sudut 0 derajat, sudut 30 derajat, sudut 45 derajat, sudut 60 derajat, dan sudut 90 derajat. Nah, untuk ketentuan media ini, yaitu yang pertama, dalam menentukan nilai sin, kita geser pita yang berwarna biru ini ke atas ataupun ke bawah sesuai dengan nilai sudut yang akan ditentukan. Yang kedua, pita yang berwarna merah ini menunjukkan nilai cos. Kita dapat menggeser pita yang berwarna merah ini ke samping kiri atau ke samping kanan sesuai dengan sudut yang akan kita tentukan. Dan untuk menentukan nilai tangen, kita dapat membandingkan nilai sin dan cos nantinya. Seperti yang kita lihat di sini, pada papan Triswiss ini terdapat 4 kuadran pada koordinat kartesius. Kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Kuadran pertama itu berada di antara rentang 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran kedua berada di antara rentang 90 derajat hingga 180 derajat. Kuadran ketiga berada di antara rentang 180 derajat sampai 270 derajat. Pada kuadran keempat berada di rentang 270 derajat hingga 360 derajat atau kembali ke 0 derajat. Contoh yang pertama yaitu sin 30. Nah, kita arahkan pita yang berwarna biru ini ke 30 derajat. Kita dapatkan setengah. Berarti kita mendapatkan sin 30 menunjukkan nilai setengah. Berarti nilai sin 30 adalah setengah. Bagaimana dengan cos 30? Cos 30 kita memakai pita berwarna merah ini, kita arahkan ke cos 30 ke 30 derajat. Didapatkan bahwa nilai cos 30 setengah akar 3. Nah, bagaimana dengan tangen 30? Tangen 30 adalah sin per cos. Tadi nilai sin 30 adalah setengah dan cos 30 adalah setengah akar 3. Berarti kita dapatkan setengah dibagi setengah akar 3 yaitu 1 per akar 3. Berarti tangen 30 adalah 1 per akar 3. Nah, contoh selanjutnya misalnya adalah sin 135. Berapa sin 135? Kita arahkan pada sudut 135
Nah, kita dapatkan nilai sin 135 yaitu setengah akar 2. Kita cari. Selanjutnya adalah cos 135. Nah, cos 135 kita dapatkan yaitu min setengah akar 2. Berarti berapa didapatkan tan 135? Sin 135 tadi setengah akar 2 dibagi min setengah akar 2 sama dengan min 1. Jadi tan 135 derajat sama dengan min 1. Nah, bagaimana dengan kebalikannya? Misalnya kita dapatkan berapa sekon dari 60. Berarti sekon adalah kebalikan dari cos. Nah, kita cari dulu berapa. Cos 60. Cos 60 itu adalah setengah. Berarti sekon dari 60 yaitu 1/1/2. Selanjutnya, siswa akan mempraktekkan sendiri menggunakan media ini dengan contoh soal yang diberikan. Nah, mungkin nanti siswa akan menunjukkan sendiri berapa hasil dari soal-soal yang diberikan. Nanti didapatkan kesimpulan bahwa pada kuadran 1 nilai sin, cos, dan tangan itu semuanya positif. Dan pada kuadran 2 nilai sin itu positif dan nilai cos dan nilai tangan itu negatif. Pada kuadran ketiga didapatkan nilai tangan positif, nilai sin dan nilai cos itu negatif. Dan pada kuadran keempat didapatkan nilai cos positif, nilai sin dan nilai tangan itu bernilai negatif. Selanjutnya disajikan LKPD untuk memudahkan siswa lepas dari media ini. Sehingga tanpa menggunakan media ini, siswa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan nilai-nilai sudut trigonometri tanpa menggunakan media ini lagi. Disajikan lembar kerja peserta didik dengan format yang pertama adalah nama, kelas, tanggal, alokasi waktu, dan materi pokok. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran di sini ada 2, yaitu siswa dapat menentukan nilai trigonometri sudut istimewa. Yang kedua, siswa dapat menentukan cara mengetahui nilai trigonometri pada semua kuadran. Selanjutnya, disajikan petunjuk penggunaan LKPD. Nah, pada halaman selanjutnya, disajikan kuadran koordinat kartesius. Ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Di sini sudah ditentukan sesuai dengan kesimpulan yang kita dapatkan dari media bahwa kuadran pertama semuanya positif, kuadran kedua sin positif, kuadran ketiga tan yang positif, dan kuadran keempat cos yang positif. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan yang ada pada halaman berikutnya, di sini sudah disajikan nilai-nilai trigonometri sudut istimewa pada kuadran 1. Mengapa disajikan? Karena sebagai acuan untuk mendapatkan nilai trigonometri pada sudut istimewa pada kuadran selanjutnya, siswa diharapkan dapat menghafalkan nilai-nilai sin, cos, dan nilai tangan pada sudut istimewa kuadran pertama ini. Sehingga untuk kuadran kedua, ketiga, dan keempat, siswa dapat menentukannya dengan acuan nilai trigonometri sudut istimewa kuadran pertama ini. Nah, selanjutnya di sini disajikan pertanyaan, misalnya yang soal pertama ini adalah sin 150. Nah, sin 150 ini berada di kuadran berapa? Kita memberikan petunjuk di sini supaya agar siswa bisa kan siswa sudah tahu nih 150 ini kita lihat pada koordinat kartesius yang tadi. Siswa berpikir di sini bahwa sin 150 ini berada di kuadran berapa. Nah, selanjutnya
sin pada kuadran kedua itu bernilai apa. Nah, dia berpikir lagi bahwa sin kuadran kedua itu bernilai positif apa negatif. Nah, selanjutnya 150 derajat ini kita menggunakan, jika pada kuadran kedua, kita menggunakan acuan berapa kurangnya dari 180 derajat. Nah, 150 derajat ini berapa kurangnya dari 180 derajat. Selanjutnya, berarti kita dapatkan nanti sin 150 ini kan, 150 ini 30 kurangnya dari 180. Berarti sin 150 sama dengan sin 30 didapatkan berapa hasilnya? Sesuai dengan acuan tadi, sudut istimewa pada kuadran pertama nilainya berapa. Nah, begitupun dengan nomor 2. Di sini mungkin tidak semuanya petunjuk digunakan karena untuk dapat melatih siswa bisa berpikir lebih kritis lagi. Karena sudah ada tadi pada pertanyaan pertama. Dan pada pertanyaan ketiga, mungkin dan pertanyaan selanjutnya, mungkin kita tidak memberikan petunjuk lagi karena sudah ada contoh petunjuk pada soal pertama dan soal kedua. Siswa diharapkan untuk dapat berkreativitas dan berpikir kritis untuk menemukan jawaban soal-soal selanjutnya ini. Sehingga didapatkan nanti kesimpulan, siswa menuliskan kesimpulan yang didapatkan tentang bagaimana cara menentukan nilai trigonometri pada semua kuadran. Dan selanjutnya, setelah siswa mendapatkan kesimpulan, siswa diharapkan untuk menampilkan hasil kesimpulannya di depan teman-temannya. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.